Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan bersama kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Satu di antara cerita yang indah untuk kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan dinamika, berbagai macam problem, masalah yang kita hadapi adalah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang ingin kita petik salah satu di antaranya bagaimana kita memiliki sikap batin dan suasana perasaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang mungkin dalam pandangan kita sederhana, karena kita cukup untuk menyetel perasaan kita ini, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seperti apa yang kita sangka, seperti itu pula yang akan kita dapat. Maka tentu seluruhnya kita, keinginan kita bahwasanya kita selalu ingin mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kita ingin mendapatkan keselamatan, kita ingin mendapatkan keberkahan. Seluruh kebaikan yang kita inginkan, itulah niat, tujuan dan harapan kita. Tinggal bagaimana untuk kita dapatkan. Ternyata cukup kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara pelajaran utama bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memperjalankan Nabiullah Yusuf dalam perjalanan sejarah hidupnya yang penuh dengan dinamika, naik turunnya, pasang surutnya. Subhanallah. Seluruhnya adalah pelajaran bagi kita, agar kita kemudian mudah dan selalu berusaha menghadirkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah pelajaran beliau sebagai sebuah pegangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kecuali di balik itu ada i'tibar. Di sana untuk kita jadikan sebagai panduan. Kita yang datang setelahnya ini cukup bercermin, melihat bagaimana Nabiullah Yusuf, lalu kita kemudian jadikan itu pemandu kita dalam melihat dan merasakan gejolak, gelombang, dinamika di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, kita ini suka salah. Sesuatu yang dalam pandangan kita baik, ternyata di balik kebaikan itu buruk. Sebaliknya juga sama. Sesuatu yang kita pandang itu adalah kebaikan, kenyamanan, kenikmatan, tapi sesungguhnya adalah keburukan bagi kita. Karenanya dalam menghadapi dinamika hidup ini, kita tidak cukup hanya melihat dengan mata kepala kita,
Maka kalau kemudian kita hanya memberdayakan panca indera mata ini, kita seringkali tertipu, kita seringkali terpedaya. Betapa Nabiullah Yusuf disayang oleh ayah andanya, disayang dekat dengan orang tua ini, satu keindahan, satu kenyamanan. Tapi ternyata apa ujungnya? Ujungnya masuk sumur. Karena diiri oleh saudara-saudaranya, jengkel, marah, benci, akhirnya kemudian bersepakat mereka memasukkan ke dalam sumur. Mungkin kita sangka habis riwayat Nabi Yusuf ketika masuk di dalam sumur. Ini keburukan, tapi siapa sangka di balik gelapnya sumur ternyata Allah Subhanahu wa taala hendak kirimkan dia menjadi keluarga raja, dijadikan anak angkat. Masya Allah. Mungkin kita dapatkan pada saat jadi anak angkat, ini kenyamanan, ini kesuksesan, ini keberhasilan, jadi keluarga raja. Tapi siapa sangka ternyata di balik yang kita pandang itu sebagai kenyamanan, masuk penjara, kena fitnah, kena gangguan. Masya Allah, bertahun-tahun mendekam di dalam penjara. Mungkin sebagian kita habis riwayat kita ketika kita melihat suasananya, keadaan kita masuk penjara. Siapa sangka kembali di balik jeruji penjara itu Allah Subhanahu wa taala menghantarkan episode yang lain dalam kehidupan hingga beliau mencapai puncaknya, beliau menjadi raja. Subhanallah. Itulah kehidupan ini. Kita tidak boleh kemudian melihat dengan apa yang kita baca. Maka hadirin rahimakumullah, kuncinya mengapa Nabiullah Yusuf tetap istiqomah dalam gelombang yang begitu dahsyatnya, kadang berada di puncak, kadang kemudian terjerumus betul-betul di dasar keburukan atau kehinaan, tapi ternyata Allah hantarkan kembali, Allah uji kembali. Begitulah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup ini tidak lebih adalah ujian-ujian untuk menempa kita, tetapi yang menjadi rahasianya, yang harus selalu kita camkan, belajar dari Nabiullah Yusuf, husnudzonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti keadaan Siti Maryam ketika beliau mendapatkan ujian yang amat sangat sulit dan berat. Beliau mengandung tanpa seorang suami, ada bayi nggak ada ayahnya, keluarganya orang baik-baik, Ali Imran. Beliau adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Subhanallah. Ini keluarga orang baik-baik, lalu kemudian mengandung. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran itu begitu beratnya aib yang beliau terima di dalam surat Maryam. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Andai katalah aku mati aja ini sebelum peristiwa ini, rasanya tidak mampu untuk menanggung aib ini. Dan aku menjadi orang yang apa? Nasyam mansiya, gak pernah dikenal. Itu saking berat bebannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi siapa sangka Siti Maryam nggak tahu kalau yang dikandung adalah seorang nabi, yang dikandung adalah seorang rasul. Maka jangan kita pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita pasrahkan, Allah akan berikan jaminan kepada kita. Atau seperti seorang ibunda Nabiullah Musa alaihissalam ketika mencekam begitu menakutkan, semua bayi laki-laki wajib disembelih karena ketakutan dari Raja Fir'aun, dia akan hancur kerajaannya oleh seorang bayi laki-laki yang lahir pada zamannya. Masya Allah, begitu takutnya, maka Allah ilhamkan kepada ibundanya, fa idza khifti alaihi, wahai ibunda Musa, kalau engkau masih takut, Masya Allah, sembunyikan, bawa lari, jangan bawa keluar. Nah, logika kita berbeda. Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang kadang-kadang itu ujian, gak masuk akal. Kalau engkau takut, lemparkan jak ke sungai Nil. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau engkau takut, kalau engkau khawatir akan keselamatan anak bayimu ini, lemparkan saja. Logika mana yang bisa menerima, Pak? Tidak ada yang bisa menerima. Apa ini? Kita minta aman, malah dimintakan oleh Allah, diperintahkan lemparkan ke sungai Nil. Kau jangan khawatir, kau jangan takut.
Aku yang nanti akan mengembalikannya kepadamu. Allah yang membolak-balikkan keadaan. Inilah kadang-kadang ujian hadirin rahimakumullah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka. Makanya orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam, dimurkai, dilaknat akibat apa? Dhannuna billahi dhannasaw dalam surat Al-Fatah. Mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan tolong, Allah enggak akan selamatkan, Allah Subhanahu wa taala enggak akan bela. Maka hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya setelah keadaan sikapnya hati perasaan orang-orang kafir yang memang sejak pertama tidak percaya kepada Allah, maka prasangka buruk saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian memurkai mereka, melaknat mereka, bahkan menyiapkan siksaan yang amat sangat besar. Karenanya hadirin rahimakumullah, tidak ada lain. Mari dalam hidup ini jangan kita hanya melihat dengan mata. Sesuatu yang kita sangka keburukan, berbesarlah hati. Tanamkan kepada kita, sesulit apapun keadaan kita, meskipun mungkin terasa lama, tetap kita yakin pertolongan Allah pasti akan tiba. Orang yang sakit insya Allah akan diberikan kesembuhan. Orang yang mungkin hilang insya Allah akan kita ketemukan. Masalah sesulit apapun, jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal syaratnya satu, bersamailah Allah, dekatilah Allah. Terus menerus kita beribadah, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara kita untuk apa? Kita husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditanamkan dalam Al-Quran, tidak mungkin satu kesulitan kalah dengan dua kemudahan. Ini kesimpulan para ulama ahli tafsir untuk membesarkan hati agar kita ini selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah satu kesulitan akan kalah dengan dua kebaikan? Sebab itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasul sendiri yang mengatakan la yaghlibal usru yusrain. Tidak akan mungkin dikalahkan satu kesulitan oleh dua kebaikan. Sebab apa? Allah jaminkan bahwasanya inna ma'al usri yusra. Satu al-usr pakai alif lam menunjukkan bahwasanya kesulitan yang datang menghadapi kita itu hanya satu bentuknya. Tetapi ketika Allah menunjukkan kemudahan tanpa al, inna ma'al usri yusra, enggak pakai al. Inna ma'al usri yusra. Para ulama mereka mengatakan ketika menunjukkan al-usr pakai alif lam menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik, tidak berubah. Kesulitan yang kita hadapi itu satu saja hakikatnya. Tetapi fasilitas, kemudahan, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dientaskan dari kesulitan itu dua kali lipatnya. Makanya ini yang kemudian membangun harapan. Hadirin rahimakumullah, kadang kita ini paranoid, merasa tenang saat naik pesawat terbang. Padahal kita ini tahu, nggak kenal itu siapa pilotnya, tapi kita nyenyak tidurnya. Betul ya hadirin? Kita laku menikmati perjalanan, padahal nggak kenal sama sekali. Inilah kadang-kadang menjadi evaluasi. Ini alam semesta yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin. Kita mengenal Allah begitu sayangnya kepada kita. Allah begitu kasihnya, melebihi kasih sayang seorang ibu daripada anaknya. Allah sangat mencintai kita. Allah sangat-sangat mengasihi kita. Maka apakah kemudian kita masih bimbang? Banyak orang yang ragu seakan nggak punya pegangan, harus cari Tuhan yang lain, mencari kekuatan yang lain, masih minta-minta kepada yang lain. Padahal solusinya, masya Allah, Nabi SAW karena idza hazabahu syai'un, beliau itu kalau sudah mulai dada sesak, satu masalah datang, beliaulah kemudian lari mendekat Allah, melaksanakan sholat. Laksanakan sholat, lakukan semua keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hadirin rahimakumullah, ketika kita diuji, bukan Allah ingin membuat kita menjadi menderita. Ketika kita mendapatkan masalah, Allah tidak menzolimi kita, tetapi sesungguhnya Allah sedang menyiapkan
tangga-tangga kemuliaan. Kita ingin dinaikkan kelas kita. Asal kita yakin, itu tadi, hanya serahkan seluruhnya kepada Allah. Allah hendak, kalaupun toh kita merasa makin hari makin lama, rasa putus asa sudah mulai mengantuk, yakinkan, sabarkan, kuatkan, tambah sholatnya. Kadang ada orang mengatakan, udah tidak ada, Ustaz, kita ini udah nggak ada batasnya lagi. Yang namanya sabar, udah pentok, kata orang begitu. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kalau kita merasa seperti itu, suntik kembali dengan sholat. Tiupkan kembali dengan sholat. Sebab sholat selalu digandeng dengan sabar. Kalau kita sholatnya kita sempurnakan, sholatnya kita coba tingkatkan, insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan sabar, ketangguhan yang melimpah tidak terbatas. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian selalulah mohon tolong dalam menghadapi kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, musim pandemi ini betul-betul luar biasa dampaknya. Banyak berjuta orang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Banyak yang kemudian kena imbas ini. Maka tentu kalau tidak kita imbangi dengan kekuatan mental, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan semuanya sudah selesai. Karena virus ini, lalu kita kemudian menjadi orang-orang yang labil dalam kehidupan. Tidak sedikit lalu muncul berbagai macam masalah. Masalah rumah tangga mulai muncul, fenomena orang bunuh diri, saling membunuh, berbagai macam gejolak sosial sudah semakin besar. Padahal dalam kondisi seperti ini, hadirin rahimakumullah, Allah hendak mendekatkan kita. Falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau datang masalah dan ujian seperti ini, hendaklah kalian itu tadarru', mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya katakan, masalah terbesar kita bukan pada problem masalah yang kita hadapi, tetapi masalah kita yang utama itu saat kita diuji sulit, saat kita dalam kondisi susah, masih kita ini susah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ini SMS, ya. Sudah miskin, susah. Nah, artinya apa? Sudah miskin kita ini kemudian hatinya merana. Masya Allah. Padahal kita punya Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kekuatan. Karenanya tidak ada lain kecuali mari husnudzon selalu kepada Allah, berbaik sangka. Ternyata prasangka baik yang kita hadirkan dalam hati, kita bangun spiritnya di dalam jiwa, subhanallah, mengantarkan hati yang penuh dengan keteguhan, penuh dengan keyakinan, memompa spirit kita, menapaki hari demi hari penuh dengan keberkahan. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia Allah akan berikan, terlebih kemudian kebaikan akhiratnya Allah akan sempurnakan kepada kita. Kata kuncinya satu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin apa yang diberikan sesungguhnya di balik itu semua adalah kebaikan yang hanya Allah yang tahu, dan kita yakin bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi bahwasanya Allah menyiapkan sesuatu yang tanpa kita sangka, kemudahan, keberkahan, kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpun kita bersama hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah lahir dan batinnya, dalam keadaan susah maupun senangnya, dalam keadaan sempit maupun lapangnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.